Megatrust Selat Sunda disebut sebagai zona gempa yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Para pakar kegempaan di Indonesia khawatir akan adanya seismic gap yang ada di zona Megatrust Selat Sunda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur, para pencari Jumat saat ini berada. Semoga sedulur dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit ya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah subscribe, like dan komennya serta request-requestnya yang selama ini selalu mengikuti penuh kami. Semoga sedulur diberi balasan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari beberapa akhir ini banyak berita yang viral ya tentang prediksi dari suhu politik, gempa dan bala bencana di mana-mana ya. Saya pengen menghadirkan sosok yang ada dari BMKG itu akan terjadi di Selat Sunda ya. Itu di Selat Sunda itu bakal terjadi gempa yang terbesar ya, Megatrust itu disebut dengan Megatrust tadi itu. Nah, coba kita mengundang salah satu dari pengikut beliau dari Sang Hyang Wicana, sosok goib yang mengetahui tentang fenomena dari akan terjadinya prediksi gempa yang akan terjadi di Selat Sunda ya. Dari hari Senin kemarin BMKG sudah memprediksi bakal terjadi ya, yaitu sudah ada tanda-tanda di daerah Tanggamus ya, di Lampung itu di kedalaman 50 meteran ya, jadi sisi pantai sekitar 5 kilo atau 56 kilo ya, cuman rendah sekitar 4,2 skala Richter ya. Nah itu adalah hari Senin kemarin. Jadi kita coba mengundang sosok goib yang pengikutnya dari Sang Hyang Wicana yang mengetahui fenomena-fenomena yang akan terjadi di daerah Selat Sunda ya. Jadi biasa sebelum kita mulai, kita akan memperteks mediator ini, mohon doanya pada seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Wicana, mediator ini terproteksi dari depan surga izin semua apapun prinsipnya. Kembali terproteksi dari cahaya Sang Hyang Wicana sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa masuk hanya yang saya undang, saya hadirkan masuk dalam jasad. Kalau ini penyusup-penyusup yang masuk harus tertendang, terlempar ke neraka jahanam. Yang ingin menyesatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada penampilan di mana telah terbicara pada bisa mengerti bisa bahasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah, yang menjadi pengikutnya Sang yang bertugas di Selat Sunda, dengan izin Sang Hyang Wicana bisa hadir ke tempat ini untuk memberi keterangan tentang adanya fenomena gempa di Selat Sunda yang terjadi pada saat hari Senin, yang terjadi di dekat dengan daerah Lampung, Tanggamus. Dengan izin Sang Hyang Wicana hadir dan masuk dalam jasad ini dengan izin Sang Hyang. Yang masuk adalah benar-benar pengikutnya dari Sang Hyang Wicana mengetahui tentang fenomena terjadi gempa di Selat Sunda dengan Sang Hyang masuk dalam mediator ini dan sinkron otomatis. Salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad. Masuk. Yang masuk yang benar-benar adalah yang saya undang. Kalau ini adalah penyusup, otomatis langsung tertendang dan terlempar ke neraka jahanam. Sinkron dengan jasad ini. Menyelesaikan ini. Langsung sinkron kita suaranya, sinkron juga dengan jasadnya. Menyesuaikan dengan wujud
dari mediator, jasad mediator ini menjadi sang yang otomatis bisa menyelesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon maaf yang saya telah menghadirkan dan mengundang yang ke sini. Mohon maaf, saya bicara dengan siapa ya? Ya, ada apa gerangan saya dihadirkan di sini? Ya, yang kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa ya? Tolong diperkenalkan ya. Saya yang bertugas Hmm. di Selat Sunda. Hmm. Nama saya Ya, ya. Abah Sukmo. Abah Sukmo. Abah Sukmo dari golongan apa ini, Abah? Saya dari golongan jin. Oh, yang ditugaskan di sana ya. Iya, Hmm. Nah, itu menurut prediksi dari Badan BMKG itu ya. Kemarin hari Senin itu terjadi gempa yang di daerah Tanggamo, Selat Sunda itu ya. Apa itu benar terjadi ya? Daerah Selat Sunda itu. itu Ya, sebuah rangkaian. ya. Sebuah rangkaian Hmm. yang akan sambung menyambung Ya, sesuai dengan saat yang sudah ditentukan nanti. hmm. Sedangkan untuk saat ini, Hmm. semua yang ditugaskan sudah mulai bekerja, Ya, mempersiapkan, hmm. menjalankan perintah Ya, yang sudah dititahkan ya, Pak. dan menunggu waktu. Hmm. Kapan waktunya? Hmm. Tinggal menunggu saja. Ya. Kalau boleh tahu Abah bertugas di sisi mana, Bah? Saya bertugas Hmm. di tengah lautan. Oh, tengah lautan. Di Selat Sunda itu, Bah. Ya, Hmm. Berarti banyak juga ya yang diutus oleh beliau untuk menjaga gitu ya, Bah. ya, Dari Sang Hyang Wicanawana itu, Bah. berlapis-lapis. Semua itu dari golongan jin juga, Bah. Banyak kan, Bah. Dari tugas. Sesuai keperuntukannya, Hmm. tapi kebanyakan dari golongan jin. Oh. Nah, Bah, menurut prediksi gitu, Bah. Menurut prediksi orang-orang ahli spiritual gitu, Bah. Itu ada hubungannya dengan sosok yang akan menjadi pemimpin dunia itu, Bah. Bener nggak, Bah? Bahwa terjadinya nanti bala bencana seperti gempa itu, Bah. Bencana-bencana itu, Bah. Apakah itu ada hubungannya, Bah? Kalau hubungan Hmm. tentang sosok Iya, Bah. sang khalifah pemimpin akhir zaman, Iya, Bah. beliau adalah sosok pemimpin yang diutus Hmm. sebagai Ya.
sosok pemimpin yang bisa meredam Mhm. semua gonjang-ganjing dunia ini, Ya, Pak. yang akan mengubah Ya. tatanan yang sudah carut-marut ini Mhm. menjadi kembali seperti dulu, Oh. seperti zaman Mhm. kerasulan. Mmm. Nah, zaman Rasulullah itu kan Abah emang sudah tahu gitu, Pak? Cuman Abah udah berapa umurnya sekarang? Ya, itu sudah turun-temurun Mhm. dari leluhur-leluhur kami, Oh. sudah disiarkan, Mmm. dikabarkan. Di dunia gaib itu, Pak? Ya, Oh. Mhm. makanya sosok beliau di dunia gaib itu Iya, Pak. sudah tidak asing lagi, Mmm. sudah sangat sohor, Iya iya, Pak. sang penguasa alam gaib Oh. dan sang khalifah yang akan memimpin Mhm. para manusia di Mhm. dunia ini. Nah, apakah ada korelasi hubungannya, Mbak, antara pemimpin akhir zaman nanti, apa ada darah atau keturunan atau dengan Rasulullah itu, Mbak? Apa cuman ajaran aja, Mbak? Apa gimana, Mbak? Itu sudah pasti. Ada nasab gitu ya, Mbak? Ada jalur keturunannya gitu, Mbak? Ya, Oh. tapi tidak semua orang Mhm. bisa mengetahuinya. Oh. Ya ya. Hanya orang-orang yang sudah diberi hidayah, Oh. sudah mendapat hidayah. Mhm. Mhm. Tapi sekarang ini, Pak, rame orang mengaku-ngaku gitu, Pak. Pemimpin akhir zaman Imam Mahdi itu, Pak. Itu semua berarti palsu ya, Pak? Itu tipu daya. Oh, tipu daya dari mana itu, Pak? Iblis Iblis ya? dan Astaghfirullahaladzim. bala tentaranya. Iya iya, dibisik-bisikin gitu ya, Mbak? Ya, Oh. Kalau yang aslinya itu disembunyikan gitu ya, Mbak? itu sudah pasti Mmm. Iya iya. Ya tidak ya. akan Mhm. dibuka. Mhm mhm. Nah, untuk manusia, Mbak, sekarang kan lagi dicari tuh, Mbak. Gimana menurut pendapat Abah, cara untuk bisa bertemu dengan beliau itu, Mbak? Itu bagaimana tuh, Pak? Kan pengen mengikuti gitu banyak banyak sekali manusia, Pak. Sebenarnya Mhm. sudah banyak pengikut-pengikut beliau Iya, Pak. yang sudah bermunculan, Mhm. yang sudah memberi kabar, Iya. baik itu di dunia nyata Mhm. maupun di dunia maya, Mmm. atau apa itu disebutnya yang sekarang. Iya, internet, Pak. Ya, Ya, dunia medsos, Pak, heeh, internet ya, Pak. itu sudah banyak sekali yang Iya, Pak. bermunculan. Mhm. Tinggal orang itu sendiri bagaimana Mmm. mau mentafakuri Oh, setiap kejadian iya. apa tidak. Mhm. Mmm. Nah, kalau terjadinya gempa itu kan biasanya ada yang bekerja itu, Pak. Yang bekerja itu dari golongan apa itu, Pak? Itu sudah pasti. Mhm. Dari golongan apa tuh, Pak, yang bekerja, Pak? Setiap kejadian itu tidak serta-merta Mhm. terjadi begitu saja. Mhm mhm. Pasti ada yang ditugaskan di situ. Oh. Dari golongan apa itu, Pak, yang bekerja? Semua golongan bisa ditugaskan. Oh, semuanya. Tergantung Mhm. dari apa yang mau ditugaskan. Mmm. Dari apa bencana-bencana apa, Oh. teguran-teguran apa nantinya yang akan Iya dimunculkan. iya. Yang akan diturunkan itu apa. Iya. Nah, kalau saya
lihat sejarah gitu, Pak. Di daerah Selat Sunda itu kan, dulu juga menyatu ya, Pak, ya, antara Jawa dengan Sumatera. Terjadi meletusnya gunung air terpisah itu, Pak. Apa Abah tahu itu terjadinya meletus juga karena bencana itu, memang sudah kehendak Allah gitu, Pak, sampai terpisah? Ya, itu sudah pasti. Mmm, Semua kejadian di dunia ini iya, pasti sudah sebuah takdir, mhm. sudah sebuah kehendaknya. Nah, itu sekarang anak Krakatau udah muncul lagi, Pak, Gunung Krakatau itu, Pak. Apa juga ada prediksi ke situ, Pak, bakal terjadi lagi Gunung Krakatau itu? Sudah Ya, ada tanda-tandanya gitu, Pak? itu sudah salah satu Mmm, yang dipersiapkan nantinya. sudah mulai ya, Pak? Betul. Ya anak Krakatau itu kan, luar biasa. Sampai ke luar negeri itu dampaknya, Pak. Paling dahsyat itu, sampai Seperti kejadian tempo dulu mmm, yang sangat mhm mhm. menggeparkan seluruh dunia. Iya, iya iya. Mhm, Nanti mhm. akan kembali lagi. Oh, seperti itu ya, Pak? Astagfirullah, Sejarah akan terulang lagi. astagfirullahaladzim. Bahkan Mhm. lebih dari yang sudah terjadi, Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. bukan di satu titik, Mmm, melainkan di semua titik-titik yang sudah ditentukan. mmm, mhm. Termasuk beliau juga hadir ke sono, Pak, untuk mengecek ya, Pak? Ya, itu Kemarin sudah itu sebagian keliling gitu, Pak? dari rangkaian tugas beliau. Mhm. Mesti apa di Cawang juga ya, hadir ya, Pak? Sono ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu ya, Pak? Cuman saya tidak berani mendekat. Oh, Saya hanya melihat dari kejauhan saja. iya. Hanya punggawa-punggawa yang diutus Mmm, yang bisa mendampingi beliau. iya iya. Saya hanya bertugas Mhm, di tengah lautan. mmm. Berarti di tengah lautan itu nggak di darat ya, Pak? Berarti apa bisa terbang ini ya? Ya, Kalau lihat manusia itu terbang gitu ya, Pak, ya? Tugasnya di tengah lautan kan nggak ada daratan, Pak? ya, Mmm, seperti itu. Tapi memang dunia manusia dengan dunia jin ada sekatnya, Pak? terbatas dimensi. Nggak ada dimensi ya, Pak? Betul. Mmm, heeh. Hanya orang tertentu saja yang bisa menembus dimensi Iya, alam gaib. mhm. Iya ya, Pak. Kalau Abah ke sini juga ada yang ngutus ya, Pak? Datang ya, Pak? Itu karena izin dari beliau. Iya, izin dari beliau ya, bisa hadir. Saya bisa hadir di sini. Nah, sekarang nasihatnya, Mbak, buat manusia nih, Mbak, untuk menghadapi bencana itu, Mbak, apa, Mbak? Mungkin ada beri nasihat, Mbak, buat manusia yang masih hidup sekarang nih, Mbak, untuk mempersiapkan. Untuk nasihat kepada manusia yang Ya, sudah masuk ke zaman akhir ini. ya, Mbak. Bersiap-siaplah kalian. Siapkanlah diri kalian Ya, untuk menghadapi rangkaian-rangkaian akhir zaman ini. Bahkan akan banyak terjadi bencana di sana sini, musibah di sana sini. Itu sudah sebuah ketentuan. Tinggal para manusianya ya. menyiapkan diri untuk menyongsong itu semua. Teguhkan iman-iman kalian. Ya. Siapkan diri kalian. Ikutilah
naluri-naluri kebaikan Iya. supaya tidak mudah tersesat. Selalu bertafakur di sebuah kejadian itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Iya. Jangan gegabah Iya. mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Jangan terseret-seret oleh analisa-analisa yang tidak jelas. Tetap bersyukur. Jangan tertarik oleh hingar-bingar tertarikan dunia yang menjurus kepada tertarikan kepada aliran kiri yang akan menjerumuskan kalian ke lembah yang lebih jauh, ketersesatan yang tiada ujung. Mencarilah sosok pembimbing yang benar-benar bisa membimbing kalian dunia dan akhirat. Nah, untuk menghindari bala itu, Pak, manusia itu harus bertindak apa, Pak? Mungkin ada nasihatnya, Pak. Salah satu yang sangat baik sekali untuk menghindari bala ialah bersedekah. Karena sudah pasti yang namanya sedekah itu adalah sebagai penolak bala yang akan jatuh kepada kita. Sekemampuannya ya, Pak, ya, sedekahnya ya. Masing-masing orang kan beda-beda ya, Pak. Itu sesuai yang dengan sangat mujarab sekali. Sedekah tolak Hmm. bala, Hmm. sedekah untuk yatim piatu, Iya. sedekah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Bisa juga Iya. sebagai sedekah jariah dan sebagai tolak bala. Itu sudah satu kesatuan. Apabila kita sedekah yang bermanfaat untuk orang banyak, Iya. manfaatnya sangat banyak sekali. Tidak untuk diri kita sendiri, Iya. tetapi untuk orang sekitarnya. Dan sebuah keikhlasan dari sedekah itu juga sangat penting. Yang akan berimbas kepada manfaat yang kita terima. Kalau menurut Mbah itu, akhir zaman ini, di akhir tahun ini, Pak, Ujang Gancing itu, Pak, bala di mana-mana itu. Berarti nggak sebentar lagi, Pak. Sekarang udah bulan 9, Pak. Ya, sudah sangat dekat sekali. Dekat sekali ya, Pak. Tanda-tandanya itu ya, Pak. Berlomba-lombalah kalian di hal kebaikan. Apabila sudah timbul rasa ingin, maka janganlah kalian tunda. Iya. Ikutilah naluri. Karena itu sebuah tarikan, sebuah hidayah. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Semampu kalian. Terus ikuti hal-hal yang baik. Sebelum hidayah itu nantinya akan kembali lagi. Jadi sebenarnya bala itu memang sudah takdir dari Allah, Pak, ya. Iya. Sudah ketentuan ya, Pak. Ya, Pak. Semua sudah kehendak Allah, ya, Pak, ya. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Iya. Manfaatkanlah
dari potensi-potensi diri kalian yang bisa menyokong untuk hal-hal kebaikan. Ya. Bisa itu dari sumbangsih pikiran, tenaga, pokoknya semua yang bisa dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Lakukanlah, tidak sekedar harta benda. Ya, benar. Semua potensi kalian itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Iya. Berdasarkan kemampuannya, Pak. Berdasarkan dari kemampuan kalian masing-masing. Sesuai potensi diri kalian masing-masing. Terus gali potensi diri kalian yang bisa bermanfaat untuk orang banyak itu apa. Salurkan untuk hal-hal kebaikan supaya bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak khususnya. Jangan ditahan apabila kalian punya potensi-potensi itu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Iya benar. Benar sekali. Karena ilmu yang bermanfaat itu sangatlah baik. Yang penting tujuan untuk kebaikan ya, Pak ya. Iya. Tujuannya itu untuk kebaikan. Jangan sampai ditumpangi oleh embel-embel apapun. Belajarlah kalian ke arah situ. Belajarlah ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa mengharap apa-apapun. Yang kalian harap adalah ridhonya Gusti Allah. Ridhonya Sang Pencipta. Sang punya segalanya. Nah ini apa ada hubungan sejarah juga, Pak? Katanya tenggelamnya Atlantis juga di daerah situ, Pak. Kerajaan Atlantis zaman Nabi Raja Zulkarnain itu, Pak. Apa memang benar gitu, Pak? Semuanya saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Iya. Akan dimunculkan semua sejarah-sejarah masa lalu. Dibuka semua sejarah-sejarah masa lalu. Kejayaan-kejayaan masa lalu. Berikut semua harta bendanya. Masya Allah. Itu akan dimunculkan sebagai kemaslahatan untuk semua umat manusia. Masya Allah. Berarti ada hubungannya semua itu ya, Pak ya? Semua itu ya, Pak? Itu sudah pasti. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau boleh tahu, Pak, udah lama jadi pengikut beliau ya? Saya ikut beliau sudah sekitar 13-14 tahun yang lalu. Udah lama sekali ya, Pak? Di zaman manusia. Ya. Ini terima kasih sudah memberikan wejangan, Pak. Sudah memberikan saran, informasi, keterangan, dan alhamdulillah sudah memberikan masukan buat manusia sekarang, Pak, dalam menghadapi bencana yang memang sudah bakal terjadi, udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Terima kasih dan mohon maaf kalau telah mengganggu Abah untuk bertugas. Iya. Mohon maaf kalau saya mengganggu, Pak. Dengan senang hati saling mengingatkan. Ya, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ya, terima kasih. Silakan untuk kembali bertugas, Pak. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan dengan lancar ya. Jadi dari dialog tadi yang hadir adalah dari golongan jin yang tadinya sudah ditugaskan oleh
beliau sang yang cendewana penguasa alam gaib ya. Sudah mengikut beliau itu sekitar 13 tahun. Ya, bertugas di tengah laut ya, di Selat Sunda. Karena setiap gaib itu memang sudah ditugaskan masing-masing di tiap wilayah ya. Yang sudah menjadi pengikut beliau sang yang cendewana. Dari hasil dialog tadi intinya bahwa kita manusia jangan takut dengan bala bencana, semua itu datang dari Allah. Jangan sampai lupa kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk sedekah tadi ya. Karena sedekah pun bukan berarti harta benda, tetapi ilmu kita, tenaga kita untuk kemaslahatan umat atau untuk kebaikan manusia di sekitar kita. Tanamkan kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghambat atau menyelamatkan minimal tidak mengena, karena sedekah itu adalah penolak bala dari semua jalur tadi. Semoga semua sedulur bisa mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, dan menambah iman Islamnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share-nya serta subscribe-nya kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.